Halo everyone, hari ini Mami sama Gezia mau jalan-jalan ke Museum Tambang Batubara PT Bukit Asam. Kebetulan Mami lagi libur, jadi Mami mau bawa Zia jalan-jalan ke sini karena memang ayahnya Zia lagi nggak bisa cuti. Nah ini Gezia tuh kelihatan seneng banget begitu nyampe di museum, tapi sebenarnya dia masih penasaran nih. Dia bilang, "Ma, mana mainan kereta apinya?" Katanya gitu. Karena tadi Mami bilang kalau di museum ini ada kereta api. Dan ini harga buat tiket masuknya. Ya udah, ya masuk. Markis, mari kita masuk. Eits. Ayo sini. Kenapa? Gezia tuh pernah kesini tahu waktu bayi. Museum Tambang Batubara Bukit Asam ini berada di Tanjung Enim, tepatnya di wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Tambang batubara sebelumnya sudah pernah ada dan berada di kota Sawalunto, Sumatera Barat. Wah, Mami tahu banget ya. Ya iyalah, karena dulu waktu skripsi Mami pernah meneliti tentang rencana pengembangan kota Sawalunto sebagai salah satu kota wisata tambang yang berbudaya di Sumatera Barat. Ininya bisa diklik itu, klik. Nah berubah dia kan? Nah. Sedangkan Museum Tambang Batubara Tanjung Enim yang berada di Sumatera Selatan itu mulai resmi dibuka pada 18 Agustus tahun 2022. Museum ini merupakan wujud dari pengembangan wilayah Tanjung Enim dan kawasan bekas tambang sebagai kawasan destinasi wisata di Tanjung Enim, serta mendukung upaya mewujudkan Noble Purpose Main ID, yaitu We Explore Natural Resources for Civilization, Prosperity, and a Brighter Future. Cita-cita tersebut salah satunya diwujudkan oleh PTBA bersama pemerintah Kabupaten Muara Enim dan sepakat mencanangkan program Kota Wisata. Bisa, ayo lompat. Museum ini berisikan informasi-informasi pertambangan yang dikelola oleh PT dan dilengkapi dengan fasilitas teknologi digitalisasi. Terdapat informasi prasejarah, geologi mengenai tata surya, dan pembentukan lapisan-lapisan bumi. Nah, guru geografi wajib banget nih ngajak muridnya main ke sini. Untuk detailnya bisa dilihat dalam panel digitalisasi sejarah bumi. Ada juga pengetahuan dasar batubara yang sering kita jumpai dalam dunia pertambangan, khususnya di Tanjung Enim. Mulai dari jenis batubara terendah low rank sampai ke batubara yang paling tinggi atau high rank. Selanjutnya ada informasi pemanfaatan batubara. Kita tahu bahwa pemanfaatan batubara saat ini sebagai pembangkit listrik, pelabuhan baja, pembuatan briket, pupuk urea untuk pertanian, dan gasifikasi. Kenapa sayang? Nanti ada, yuk sana yuk. Terdapat juga informasi persebaran batubara dunia mulai dari Amerika, Australia, Eropa, Cina, India, sampai ke Rusia. Demikian juga sebaran batubara di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan sejarah pertambangan PT Bukit Asam di Tanjung Enim sejak zaman kolonial Belanda hingga Jepang, zaman kemerdekaan, kemudian bagaimana manajemen PT Bukit Asam sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. Banyak sekali ya informasi yang bisa kita gali di sini.
Tidak hanya sekedar destinasi wisata loh everyone, begitu banyak ilmu pengetahuan dan berbagai sejarah pembangunan yang bisa kita gali di museum ini. Dengan sistem teknologi digitalisasi yang canggih, para pelajar di sekolah dapat dengan mudah memahami berbagai informasi yang ada pada museum. Tidak hanya itu, adanya fasilitas kereta bawah tanah yang bisa digunakan untuk melihat dengan jelas bagaimana gambaran atau miniatur keadaan proses penggalian dan pengolahan batu bara yang semuanya itu didesain dengan sangat menarik. Kita naik kereta. Nah, ini Kezia udah nggak sabar lagi pengen naik kereta. Akhirnya Mami menuju deh di mana tempat kereta bawah tanah ini bisa dinaikin. Sebelumnya di sini kita sempat antri dulu karena memang jumlah yang bisa naik keretanya itu terbatas gitu. Saat pertama kali memasuki kereta, kita akan melihat yaitu seperti adanya gambaran hutan lebat dengan banyak tumbuhan. Kenapa harus seperti ini ya? Karena kita tahu kan, batu bara walaupun namanya batu bara, tapi itu bukan terbuat dari batu. Batu bara merupakan mineral yang dibuat dari sisa organisme purba berupa tumbuhan-tumbuhan purba. Proses pembentukan batu bara itu butuh waktu 300 tahun. Di sini kemudian kita masuk ke dalam sebuah terowongan, kata Jia kayak gitu. Dia berani sekali sih dia, nggak takut. Iya, kita. Karena prosesnya yang cukup lama yaitu 300 tahun lebih untuk menunggu organisme sisa-sisa tumbuhan tersebut terbentuk atau terolah berubah menjadi batu bara, maka dari itu batu bara disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, biasanya tumpukan organisme sisa batu bara tersebut kan berada di bawah tanah. Karena itu, penggalian batu bara pada zaman kolonial Belanda dulu itu berada di bawah tanah atau disebut lubang dalam kalau di Sawalunto. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana orang-orang zaman dulu secara manual itu menggali batu bara ya dengan cara memukul, kemudian dengan cara menggali dengan sekop seperti itu. Tapi kalau sekarang penggalian batu bara itu sudah jauh lebih canggih dan modern. Nah, pada bagian selanjutnya kita di sini bisa melihat yaitu alat muat batu bara atau alat-alat yang mengangkut batu bara setelah digali tadi. Di sini suasananya lumayan creepy sih, tapi ya karena kita rame dan yang Mami takutin awalnya itu Gezia nih bakalan takut gitu, tapi alhamdulillah ternyata Gezia, Mami tanya Gezia takut tidak katanya. Nah, ini di sini kita bisa lihat. Ini Gezia tadi langsung teriak, "Ma, ekskavator!" katanya. Nah, kalau ini dump truck. Setelah diangkut dari tempat penggalian, biasanya batu bara didistribusikan dengan alat seperti kapal tongkang dan kereta api melalui jalur laut. Di sini kita juga lihat bagaimana pemanfaatan batu bara sebagai pembangkit listrik. Nah, beres deh. Akhirnya kita sudah keluar. Di luar gedung museum juga terdapat beberapa area seperti Coal Park atau Taman Batu Bara dan Goa Tiga Negara. Ada area kolam kanu, ada area miniatur ikonik Sumatera Selatan, gedung kesenian dan gedung kuliner yang area ini dibentuk untuk memberdayakan masyarakat. PT Bukit Asam mengajak juga elemen masyarakat untuk ikut andil dalam memajukan museum serta mendukung terciptanya Tanjung Enim sebagai kota wisata. Kenapa harus sebagai kota wisata? Pastinya kita tahu wilayah yang dijadikan sebagai suatu destinasi wisata maka akan memiliki pendapatan ekonomi yang lebih baik, kemudian biasanya wilayah tersebut juga akan lebih maju. Nah, terlebih lagi Tanjung Enim sendiri itu adalah satu-satunya pusat penggalian batu bara di Sumatera Selatan, di mana hasil galian batu bara tadi itu kan tidak mungkin dibiarkan begitu saja, sehingga wilayah bekas tambang tersebut harus diolah sedemikian rupa hingga dapat dimanfaatkan kembali. Nah, contohnya seperti pemanfaatan kolam kanu ini dan penanaman kembali lahan bekas tambang. Nah, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.